Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Tur Nastiti, sebagai fasilitator dari kelas manajemen lintas budaya Anda. Ketika Anda hadir di dalam sesi video ini dan menikmati sesi video ini, berarti Anda adalah mahasiswa manajemen lintas budaya dan Anda sudah masuk di tahapan setelah ujian mid semester dan poin diskusi di dalam kelas kita adalah terkait dengan International Human Resources Management. Menjadi pengingat bahwa International Human Resources Management berarti adalah bahasan diskusi yang mengajak Anda membicarakan mengenai berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia dari mulai staffing sampai dengan labor relation diaplikasikan di dalam sebuah perusahaan multinasional. Jadi pengingat juga bahwa level kompleksitinya akan menjadi lebih tinggi karena di multinational companies yang bergabung di dalam melting pot organization ini tidak hanya karyawan yang berasal dari satu latar belakang budaya dan bangsa yang sama, tapi hadir dari latar belakang budaya dan bangsa yang berbeda, yang mereka kemudian memegang status apakah dia menjadi parent country nationalism atau menjadi host country nationalism ataupun third country nationalism. Level kompleksitinya menjadi lebih tinggi, level difficulty-nya menjadi lebih tinggi, sehingga Anda belajar how to manage dengan berbagai macam kompleksitas sumber daya manusia ini. Dan di dalam diskusi di sesi video ini, kita akan membicarakan mengenai how to manage the different dengan memikirkan mengenai values atau nilai-nilai dasar organisasinya, kemudian akan diikutkan kemana. Apakah tetap akan mempertahankan sesuatu yang sesuai dengan dasar dari parent countries-nya, ataukah kemudian akan menggunakan sesuatu yang berbeda sesuai dengan dasar dari subsidiaries perusahaan ini. Seperti biasa, saya akan share screen ke Anda sebuah slide PowerPoint yang akan membantu kita di dalam proses diskusi selanjutnya. Beberapa saat ya, saya share screen ke Anda. Saya proses untuk share screen, saya menuju kepada PPT-nya, saya share ke Anda, saya buat supaya menjadi slideshow untuk kemudahan proses diskusi kita. Yap, tantangan diskusi kali ini, topik diskusi kali ini adalah tantangan nilai-nilai dasar organisasi induk. Jadi kita akan membicarakan dalam proses ketika sebuah perusahaan dari headquarter-nya memutuskan untuk membuka cabang lain di subsidiaries di negara yang lain, maka tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan ini, apakah dia akan mempertahankan menggunakan nilai-nilai dasar seperti yang ada di home country untuk subsidiaries baru yang dibuka di negara yang lain, atau dia lebih cenderung untuk menggunakan budaya atau ragam aturan yang baru sesuai dengan tempat subsidiary tersebut berasal, ragam budaya, ragam bangsa dari tempat subsidiary itu berasal. Baik, diskusi kali ini tentu saja connected dengan materi yang ada di dalam topikal diskusi kali ini, di dalam diskusi di buku kita, dikaitkan dengan the organizational context, di mana Anda mempelajari mengenai perkembangan multinational company dengan menggunakan ragam skema internasionalisasi yang dia miliki, dan tentu saja semua stages of internationalization ini harus disesuaikan juga dengan manajemen sumber daya manusianya, apakah perusahaan ini memutuskan untuk go international dengan menggunakan ekspor kah, atau menggunakan joint venture kah, atau kemudian menggunakan wholly owned subsidiaries kah. Semuanya kemudian harus diikuti dengan perkembangan mekanisme dinamika kerja yang terus kompleks di dalam International Human Resources Management. Dalam diskusi yang kedua di dalam buku kita juga ada diskusi mengenai International Human Resources Management in Cross-Border Merger and Acquisition, di mana di sini didiskusikan ketika internasionalisasi bisnis diputuskan menggunakan mekanisme merger dan acquisition, maka stages di dalam merger dan acquisition tersebut juga harus melibatkan keterkaitan komponen human resources agar proses aliansinya bisa berjalan dengan lancar.
Dan satu topik yang akan dibicarakan terkait dengan bacaan di Harvard Business Review kita adalah mengenai values intention yang akan membuat kita mempelajari mengenai nilai-nilainya, kemudian akan mempertahankan tetap nilai di perusahaan induk atau kemudian lebih menggunakan nilai-nilai yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan subsidiaries tempat perkembangan multinational company ini berlangsung. Diskusi kita, teman-teman semuanya, dikaitkan dengan satu bacaan yang ada di Harvard Business Review berjudul Values Intention, Ethics Away from Home. Jadi apa yang terjadi dengan nilai-nilai etika perusahaan induk ketika diputuskan untuk melakukan ekspansi di pasar internasional. Quote di bagian awal dari diskusi kita adalah, when we leave home and cross our nation's boundaries, moral reality often blurs. Di sini kita dijelaskan bahwa ketika perusahaan headquarter memutuskan untuk membuka subsidiary di negara yang lain, maka moral clarity atau pemahaman terkait moral yang semula solid di headquarter akan menjadi blur begitu, akan menjadi remang-remang, akan menjadi tidak jelas karena kali ini moralnya ini disandingkan dengan budaya, values dan ragam pemikiran yang berbeda yang dimiliki oleh subsidiaries tempat subsidiaries tersebut berdiri. Maka menjadi pertanyaan, gimana nih kita headquarter akan menyesuaikan diri? Dan quote yang kedua adalah, should a company invest in foreign country where civil and political rights are violated? Dalam arti ketika subsidiary-nya mau dibuka nih, tapi ternyata subsidiary tempat akan dibuka itu punya ritme budaya yang berbeda, yang menurut headquarter itu dilihat sebagai ritme budaya yang tidak sesuai dengan moral etika yang ada di headquarter. Apakah keputusan untuk membuka subsidiary ini tetap harus dijalankan dalam kondisi perbedaan values yang dimiliki di antara headquarter dan juga subsidiaries? Rumit ya, apa yang harus dilakukan? Baiklah, hal yang berkompetisi di dalam diskusi ini adalah kompetisi dari dua paradigma. Paradigma yang pertama adalah ethical imperialism, seperti yang tercatat di slide PPT ini. There is a single list of truths, and they can be expressed only with one set of concepts, and that they call for exactly the same behavior around the world. Jadi catatan yang ada di sini di ethical imperialism bahwa yang disebut sebagai values, nilai, norma itu sama across countries. Sehingga di dalam aspek ini, kalau perusahaan yang ada di headquarters itu sudah memegang satu nilai moral, maka nilai moral ini harus teraplikasikan pada subsidiary meskipun subsidiary ini berlokasi di tempat yang lain. Jadi ada ethical imperialism, ada kesepahaman pada satu nilai moral yang dimiliki oleh headquarter. Tentu saja aspek ini mendapatkan tantangan. Kenapa itu menantang? Karena masing-masing subsidiaries punya dasar pemikiran yang berbeda dengan cultural background yang dia miliki. Lalu bagaimana subsidiaries ini kemudian akan berjalan dengan baik kalau semua nilai moral, semua aturan, semua kemudian values harus mengikuti headquarter yang bisa jadi berbeda dengan pemahaman yang didapatkan di level subsidiaries-nya. Kemudian paradigma yang kedua disebut sebagai cultural relativism. Di dalam cultural relativism, no culture's ethics are better than any others, therefore there are no international rights and wrong. Jadi tidak ada kesepahaman solid atas values yang dimiliki. Semua values yang ada itu selalu terkait dengan aspek cultural background yang dimiliki oleh values tersebut. Jadi seperti namanya, cultural relativism. Aspek budaya akan menjadi penjelas dari relativisme perbedaan yang berada di ragam setiap kelompok masyarakat sendiri. Jadi sangat berbeda dengan ethical relativism yang menggunakan satu pendekatan solid untuk semuanya. Di cultural relativism, semuanya akan beragam sesuai dengan latar belakang budaya tempat values itu berasal.
Bisa dibayangkan ya, bahwa kedua paradigma ini terus bertempur di dalam sisi headquarter dan juga subsidiaries-nya. Headquarter bisa jadi kemudian mengatakan bahwa saya menggunakan ethical imperialism, di mana semua values sesuai dengan headquarter. Tapi subsidiaries pasti teriak, lalu apa posisi kami? Kenapa kau tidak menghargai cultural relativism yang kami miliki? Dua hal berkompetisi di dalam paradigma ketika kita memperhatikan dinamika aplikasi dari values di multinational company. Sehingga disarankan untuk kita balancing the extreme. Balancing the extreme itu dalam arti tidak berada terlalu ekstrim di cultural relativism dan juga tidak berada terlalu ekstrim di pendekatan paradigma yang terkait dengan ethical imperialism. Jadi tidak juga menggunakan satu hal yang solid, tapi tidak juga terlalu fleksibel dengan berbagai aturan yang ada. Balancing di ekstrim dapat dilakukan dengan yang pertama adalah bagaimanapun tetap harus menghargai core human values. Jadi nilai-nilai dasar dari seorang manusia hidup. Moral right-nya di sana tetap harus dipertahankan. Moral right ini bisa dipertahankan ketika saya lihat catatan yang ada di dalam buku kita, ketika kemudian perusahaan tersebut tetap respect for human dignity. Jadi manusia bukanlah hanya sekedar alat, tapi manusia adalah insan suci yang ada di muka bumi ini, sehingga dignity-nya harus selalu dipertahankan. Kemudian respect for basic right, jadi basic human right-nya untuk tetap hidup secara layak tetap harus dipertahankan kepada semua umat manusia di muka bumi ini, dan juga good citizenship, dalam arti antar orang harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Aspek ini harus dipegang sebagai core human values yang dimiliki oleh perusahaan. Apapun pendekatan yang dimiliki, yang dimiliki tetap harus dignity, kemudian harus respect basic rights, dan tetap harus thinking atau using good, becoming a good citizenship. Dalam arti selalu memperhatikan manusia sebagai orang yang bermartabat di muka bumi ini. Kemudian balancing di ekstrim yang kedua bisa menggunakan pendekatan respect for local tradition. Jadi local traditionnya tetap dihargai, tapi context matter-nya juga dihargai. Tercatatkan di sana the belief that context matter. Oke, ada pemahaman terkait dengan konteks, juga ada pemahaman terkait dengan local tradition, tapi seperti yang dicatatkan, creating an ethical corporate culture. Jadi tetap harus ada aturan dasar yang dimiliki oleh perusahaan. Aturan-aturan ini menjadi kesepahaman bersama di antar karyawan di multinational company, tidak peduli kalau bekerja di subsidiary yang mana, headquarter yang mana, tapi ini menjadi aturan dasar yang dimiliki oleh perusahaan. Dia menjadi credo, dia menjadi values, dia menjadi sumber dari SOP, dia ditrainingkan, tapi dalam aplikasinya tetap diperhatikan perhatian pada lokal dan aspek kontekstual yang berasal dari lingkungan organisasi tersebut. Dan juga balancing di ekstrim selanjutnya bisa diarahkan kepada memberikan perhatian mengenai conflict of development dan juga conflict of tradition. Di sini yang dipahami adalah kita sejak awal harus putting awareness kalau kita membicarakan mengenai dynamics of values in multinational company, kita seringkali dihadapkan kepada satu hal yang dilematis, lalu kita perhatikan mengenai conflict of development. Kita lihat ini bisa terjadi, keputusan ini bisa terjadi karena perkembangan perekonomian dari wilayah itu bagaimana. Misalnya dalam kali ini kita diskusi mengenai melibatkan pegawai atau tenaga kerja yang murah karena mereka anak-anak. Nah, kita harus melihat kenapa kita melihat ini menjadi tidak etis. Kita akan melihat apakah ini terjadi karena perkembangan perekonomian yang berbeda antara sudut pandang kita dengan sudut pandang tempat ini terjadi. Kalau ini terkaitnya adalah terkait dengan conflict of development, maka kita kemudian perlu untuk putting the awareness dengan mempertanyakan, kalau if I were in that position, kalau saya berada di lingkungan masyarakat yang semacam itu, apakah saya kemudian akan
mengiyakan ini apa enggak. Kalau ternyata kemudian kita tetap mengatakan untuk menidakkan ini, tidak akan melakukan untuk menggunakan sweat labor dalam posisi ketika saya berada di sana, maka kita harus paham bahwa mempertahankan nilai ini adalah melanggar aturan norma, aturan etika yang kita sepahami. Dan juga conflict of tradition. Ketika kita berada di sebuah aspek yang dilematis, kita harus melihat ada latar belakang budaya apa sih yang melatar belakangi keputusan yang berbeda ini. Dan kita berusaha membangun pemahaman pada latar belakang budaya ini. Ini seringkali bertemu ketika bribery itu yes or no. Maka kita harus melihat kenapa aspek untuk memberikan hadiah itu jadi berkembang di sebuah lingkup masyarakat. Jadi kita tidak sekedar untuk mengatakan yes or no, tapi kita juga harus memahami apa konteks yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Jadi tidak kemudian berada di sisi ekstrim dengan hanya memperhatikan absolute value, tidak juga kemudian lebih cenderung untuk terbuka dengan keberagaman budaya yang ada, tapi kita balancing di ekstrim. Caranya bagaimana adalah dengan tetap menghargai core human values, kemudian punya aturan, punya pemahaman spesifik di multinational company mengenai specific values yang mereka miliki, tapi dalam aplikasinya tetap ada perhatian di aspek lokalnya dan kita putting awareness dengan adanya konflik yang terjadi pada development dan juga terjadi pada tradition. Teman-teman, ini adalah berbagai arahan untuk membuat ethical leader lebih mudah mengaplikasikan balancing the extreme dalam konteks multinational company dengan tantangan values yang dimiliki. Yang pertama adalah treat corporate values and formal standard of conduct as absolute. Dalam arti ada aturan spesifik mengenai code of conduct yang dimiliki oleh perusahaan dan ini bersifat sama, disepahami bersama oleh semua karyawan dimanapun mereka ditempatkan. Ada kesepahaman ini ditrainingkan, dipahami, diikat di sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah guidelines yang kedua adalah design and implement condition of engagement for supplier and customer. Jadi supplier yang mensupply berbagai support untuk bisnis ini juga diminta untuk comply dengan aturan ethics yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga kita tidak berada di dalam situasi konflik ketika perusahaan kita menggunakan aturan ini, tapi suppliernya enggak. Jadi kalau kau mau jadi supplierku, ya kau harus ikuti aturan-aturan etik seperti yang disepahami oleh perusahaan ini. Termasuk kemudian customer-nya juga kemudian diedukasi untuk memahami aspek etik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Foreign business unit help to formulate ethical standard. Jadi subsidiaries pun selalu dilibatkan di dalam proses untuk semakin memahami core values ini yang dimiliki oleh perusahaan. Well, bersifat kontekstual boleh, tapi semuanya harus tetap didasarkan kepada core values yang dimiliki oleh perusahaan. In host country, support effort to decrease institutional corruption. Jadi memang berdasarkan kepada core values yang dimiliki oleh perusahaan, maka kesepahaman ini digunakan untuk semakin mengikis adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai di subsidiary, tapi tidak memojokkan mereka dengan argumentasi budaya mereka, tapi mengikatkan di dalam core values yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga exercise moral imagination, dalam arti memahami adanya konflik terkait dengan tradition, adanya konflik terkait dengan economic development, dan bersifat kreatif untuk menghadirkan solusi-solusi yang aplikatif di dalam kondisi ini. Sebagai contoh, ketika sweat labor-nya memang harus dilaksanakan karena konflik dari development dan konflik of culture yang ada, maka harus ada moral imagination untuk hadir dengan pikiran kreatif bahwa oke, kamu sekarang dikasih, suatu saat nanti kamu akan kerja di perusahaan, tapi sekarang kamu belajar dulu. Setelah kemudian kamu belajar sampai di usia tertentu, maka ada jaminan kau akan direkrut oleh perusahaan ini. Jadi ini solusi-solusi kreatif yang bisa dihadirkan untuk memanajemen kepentingan atau dilema di dalam sweat labor yang mungkin terindikasi terjadi pada subsidiaries-nya.
Segalanya memang sangat kompleks, segalanya kemudian penuh dengan dilema, tapi extreme the balance bisa dihadirkan di sini, tidak hanya meningkatkan pada satu nilai, tidak hanya kemudian menggunakan keragaman tanpa ada aturan yang ada, tapi multinational company harus memiliki core values. Core values ini diikatkan kepada semua karyawan, semuanya disepahamkan pada ikatan ini, ada training spesifik yang diberikan untuk membuat core values ini reasonable bagi semuanya, bersifat menghargai kontekstualnya, menghargai local tradition, iya, tapi tetap semuanya diikatkan kepada core values yang dimiliki oleh perusahaan, dan kemudian hadir dengan berbagai macam solusi yang kreatif, tanpa kemudian meninggalkan moral right manusia karyawan yang ada di multinational company. Terima kasih sekali sudah bergabung di dalam mendengarkan juga di dalam sesi diskusi ini, dan sampai ketemu di kelas dengan berbagai ragam diskusi kita terkait dengan tantangan mengenai nilai-nilai dasar headquarter ketika dia memutuskan untuk expand to international dengan membuka subsidiaries. Terima kasih. Sampai ketemu. Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Selamat sore dan juga selamat pagi juga. Terima kasih.